Ucapan pikiran tingkah yang baik manfaat untuk kita. Laha maka sabar, laha manfaat bagi jiwa, maka sabar amalan soleh yang dia lakukan. Nanam cabai, panen cabai, nanam gabah, padi kan gitu ya. Sama. Siapa yang nanam angin, mulai pada wa'alaya makna sabar dan musibah malapetaka bagi seseorang makna sabar dosa-dosa, kesalahan, ketololan yang dia lakukan. Karenanya Rasul Muhammad SAW bersabda, "An-soban ani Nabi dan soban dan Nabi Muhammad SAW." Kalau Rasul bersabda, ini Bapak Ibu perhatikan nasihat Rasul Muhammad SAW menjelaskan tentang ayat 19 An-Nur ini. Apa sabda beliau? La tu'zu, janganlah kamu menyakiti ibadah Allah, hamba Allah. Bukan cuma manusia, kita pun tak boleh menyakiti binatang. Jangankan orang kafir, binatang saja tak boleh. Kalau sekira-kiranya nggak bisa ngurus binatang, hewan jangan diurus. Ini ditelantarkan. Melihara kucing, diliarkan supaya makan di rumah tetangga. WAW di rumah tetangga disumpahin. Nah ini yang menyebabkan susah hidup dan itu sedih, musibah suka menimpa karena dosa yang belum tertobat itu diantaranya. Punya ayam dilepasin kan, WAW di halaman orang, bakal parahnya kan, WAW atau ininya buang kotoran ayam itu di dalam rumah, bahkan di sofa kucing itu akan pada sumpah serapah. Sekali lagi saya ingatkan lagi yang bagi yang membangun rumah, hati-hati kata ataupun saya ataupun nama Pak Bu, jangan berserakan jalan. Ini pengalaman Pak, beberapa kali mobil kami kena Pak Bu Pak, Pak beton Pak, yang bukan yang besar itu, beberapa kali begitu ditengok, kok satu ban sampai dua kali. Kenapa? Begitu masuk garasi kan gitu, sore malam kan, besoknya sudah habis anunya itu. Tapi kami pernah manggil bengkel montir toh, itu sekarang aja diambil oleh orang tersebut, bongkar bannya dibawa ke sana. Itu ya, ini jadi kalau orang beriman maklumlah akan berbesar musibah atau kesalahan yang saya lakukan. Tapi kalau orang yang lagi imannya tinggi, sumpah serapah, moga yang bangun rumah itu misalkan gak selesai sampai kiamat, kan bisa saja kan? Mutaba'ullah sunnah misalkan. Begitu tempat itu yang penghuninya sakit-sakitan ada Pak, Pak Ustaz dia mau doanya, bisa nggak lihat rumah kenapa Bu? Kenapa Pak? Sejak saya menempati rumah ini baru terjadi menempati rumah ini, anak saya sakit-sakitan, saya berantem dengan istri. Sejak kapan Bapak ini? Sejak menempati rumah ini. Ini ada masalah, berarti ada dosa tertentu yang belum tertobat. Yaitu ombak itu sholat sunnah, terutama sholat wajib, istighfar kepada Allah minimal 100 kali dan semalam astagfirullah wa atubu ilaih. Atau banyak tasbih 33 kali, tahmid alhamdulillah 33 kali, takbir 33 kali. Itu menaikkan syarikat dan mengambil normal bersyarikat 1 kali dengan 100 kali benar. Rasul bersabda, sebanyak apapun dosa yang dilakukan, Allah akan ampuni dosa-dosa, kecuali dosa kepada manusia, mohon dihalalkan. Jadi apa sabda Rasulullah? Untuk ibadah Allah, janganlah kamu menyakiti hamba-hamba Allah. Juga jangankan ke orang muslim, orang kafir jangankan ke orang kafir, binatang pun tak boleh. Sampai Ibnu Mas'ud berkata, saya khawatir kalau sakir itu kalban, saya khawatir kalau saya menghina mencaci maki anjing, maka aku akan menjadi anjing. Ibnu Mas'ud itu berkata seperti itu. Wala tu'ayyiruhum, dan kamu jangan mempermalukan mereka. Wala tatlubu auratahum, janganlah kamu mencari-cari aurat, kekurangan, kesalahan mereka. Fa innahum man talaba auratahu akhihi, maka sesungguhnya orang yang mencari kekurangan orang lain, aib orang lain, al-muslim yang beragama Islam, kalau Allah auratahu maka Allah akan memperlihatkan auratnya, hatta yaqulu fil baiti, meskipun disembunyikan dalam rumahnya. Karena Rasul Muhammad SAW pada hadis yang pertama ini, dan memang satu hadis dari kitab Syamata, wa Wa'ilah bin al-Asqa, dari Wa'ilah bin al-Asqa, semoga Allah meridhoinya. Kalau Rasul Muhammad SAW beliau bersabda,
La tudhir, janganlah kamu memperlihatkan asyamatata, rasa sukacita, duka cita, merasa sukacita, gembira di akhika akan musibah yang menimpa saudaramu. Fayarhamahu, maka Allah akan menyayangi orang yang berbuat dosa itu tentu ketika bertobat. Dengan cara macam mana? Dengan memberikan ilham kemampuan untuk bertobat dan memperbaiki hidup lebih bagus. Seperti tadi Pak, pencuri, tukang mabuk, zina, curi, Allah berikan hidayah. Itu orang yang bertakwa. Tapi sebaliknya wajib taliyaka, dan Allah akan mengujimu, bahkan menyiksamu atas kenikmatan dosa yang telah kamu lakukan. Itu apa? Merasa gembira, sukacita, dosa-dosa yang sudah dilakukan oleh orang lain, sehingga saudara tersebut, saudaranya seagama, mendapatkan musibah, mendapatkan malapetaka, mendapatkan kesialan yang menimpa kepada saudaranya. Sehingga sekali lagi Rasul Muhammad SAW bersabda, "Man ayyara akhahu," barang siapa yang mempermalukan saudaranya menjamin karena suatu dosa, lam yamut hatta ya'malah, dia tidak akan meninggal sampai dia mengerjakan dengan sesama sama dosa-dosa tersebut. Ibnu Qayyim dalam kitab Matil Salihin menjelaskan, wa kullu ma'siyatin ajar qabita, setiap maksiat yang kamu mengolok-olok, menghina saudara kamu yang telah berbuat maksiat, bahaya ilaika, maka dosa tersebut, kemaksiatan tersebut akan menimpa. Apa yang harus kita lakukan ketika mendapatkan berita-berita seperti itu? Banyak yang harus kita lakukan dengan berdoa, ghafarallahu lana wa lahu. Semoga Allah mengampuni kita dan mengampuni dia. Ada suatu hari jamaah yang Allah, seorang sahabat Abu Juraih namanya berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ausini, ya Rasul, berilah aku nasihat." Jadi sunnah ketika kita temu ustaz kiai, orang soleh berilmu, minta nasihat. Kalau saya temu dengan para kiai, para ustaz yang saya anggap memang berilmu bahkan bersama teman, suka bertanya, ada sesuatu yang terbaik yang dikatakan untuk saya. Sama-sama begitu temu Rasulullah minta nasihat, minta petunjuk. Apa sabda Rasul? La tasubbanna ahada. Janganlah kamu menghina seseorang. Maka Abu Juraih mereka dari sini sekali itu aku belum pernah menghina sekecil apapun kepada orang lain, meskipun kepada seorang budak atau binatang. Rasul meneruskan hadisnya, wala tahqiranna syai'an minal ma'ruf. Janganlah kamu meremehkan kebaikan meskipun hanya sedikit. Kebaikan sedikit apa saja, Rasul bersabda, janganlah kamu menghina, merendahkan sedekah meskipun hanya dengan ceker ayam dan jawabannya. Kalau misalnya kambing, sama Pak, daerah Arab pun sering suka makan ini Pak, ceker ya. Kalau ceker kan orang Sunda bilang itu ayam, cokor lah ya, cokor kambing. Itu biasa Pak, kami mahasiswa dulu waktu kuliah, tentu kalau waktu SMA, kalau ngumpul itu suka makan ini cokor kambing, kaki kambing, disot kayak gitu Pak. Tengkelnya, tengkelnya orang kita bilang itu Pak. Tapi Rasul jangan merendahkan keperingan ketika seseorang tetangga mengirim kepada kita sop ceker, sop kaki ayam atau sapi kambing, jangan menghina. Sebab itu kebaikan Allah catat. Yang kedua, wa antum kalimah akhaka wa antamu basitu nilai wajib. Dan kedua, engkau bercakap-cakap dengan saudaramu sedangkan kamu dalam keadaan ramah. Itu memang karakteristik ahli surga, ramah. Jangan memperlihatkan kesalahan di rumah atau banyak pekerjaan di kantor ketika dengan tetangga atau teman dengan muka kusam, itu tak boleh. Inna dzalika minal ma'ruf, sesungguhnya berbuat kebaikan meskipun hanya sedikit. Dan kedua, ramah, berbuka cerah di depan saudaramu dengan ma'ruf, itu dari kebaikan. Yang kedua, waqfa izaraka ila nisfika, angkatlah sarungmu sampai ke tengah betis. Wa fa in abaita, maka kamu kan itu tetap ingin memanjangkan kainmu,
maka fa'ilah ka'bain itu sampai mata kaki, tapi tak melewati mata kaki sampai ke bawah. Apa yang dikhawatirkan karena najis? Ya, sebab selanjutnya Rasul halangan isbal fa'inna minal mafilah wa iyyaka wal isbal, kamu harus menjauhi isbal, artinya menjulurkan kain sarung atau celana lewat mata kaki. Fa'inna minal mafilah, sebab itu diantara kesombongan. Fa'inallah wa innallaha la yuhibbul mafilah, sesungguhnya Allah tidak mencintai kesombongan. Suatu hari Sayyidah Abu Bakar berkata, ya Rasul, aku suka seperti itu, memanjangkan kain sarung kain saya di bawah mata kaki. Rasul bersabda, itu bukan seperti itu untukmu. Yang aku maksud itu karena kesombongan, tetapi tetap dijaga jangan sampai kain itu lewati mata kaki sehingga menyentuh tangan, seperti itu adanya. Nah, poin kita pembahasan kita dan Rasul selanjutnya adalah wa ini mru'un, dan tidaklah seseorang syatamaka, memarahimu, menyakitimu, mempermalukanmu, wa ayyaraka, mengungkap aib dirimu, bima ya'lamu, dia mengetahui bika yang ada pada diri kamu, dia menyebarkan aib kita. Yang kedua, mensyukuri ketika musibah menimpa kita. Maka Rasul bersabda, menjawab pertanyaan jamaah, apa kita balas lagi? Kan gitu. Apa kita harus berbuat seperti itu? Rasul bersabda, "Fala tu'ayyirhu", maka kamu jangan balik mempermalukan dia. Bima ta'lamu fihi, meskipun kamu tahu itu ada pada orang tersebut. Fa innama wa qalu dzalika alaihi. Sebab dosa tersebut akan balik kepada orang tersebut. Musibah malapetaka itu akan balik kepada orang tersebut. Jadi kuncinya tadi dalam ayat surat Al-Baqarah, laha maka sabat wa alaiha ma kasabat, amal kebaikan kan itu, laha manfaatan kebahagiaan surga, maka sabat bagi orang yang berbuat amal soleh, walaiha dan musibah malapetaka duka cita fakta sabat karena dosa-dosa yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Ini jadi nasihat Rasul Muhammad SAW itu sangat singkat, tapi menyangkut tentang keselamatan kita dalam keseharian di dunia dan di akhirat. Saya bacakan lagi nas hadisnya, teks hadisnya, satu hadis Pak. Tapi kalau ini tulis, ini bisa jadi bahan pokok untuk tesis S2 atau disertasi doktoral Pak, atau jadi buku tebalnya lebih tebal dari tembok. Ini bisa, ini sangat menarik di sini. Wa ilah bil asq wa ilah bil asq. Jadi wa ilah bil asq sudah menyebutnya. Kalau Rasulullah SAW la tudhiri, janganlah kamu perlihatkan asyamatata, kegembiraan atas duka cita, atas duka cita di akhirat yang menimpa saudaramu. Kayak hawa, maka Allah akan menyayangi orang tersebut dengan jaminan taufik hidayah untuk bertobat, sehingga dia menjadi bertakwa. Wayabdalika, dan Allah akan mengujimu, bahkan memberikan azab kepadamu. Rawahu Tirmidzi riwayat Imam Tirmidzi wa qala haditsun hasanun, hadis ini adalah hasan. Sekian jemaah mata Allah, jadi hati-hati ya. Kasus-kasus gus-gus yang terpeleset itu, atau siapa saja artis ternyangkut, public figure itu yang tertimpa musibah, semoga itu jadi wasilah untuk mendapatkan taufik juga dapat ampunan. Semoga Allah melindungi kita, dosa kita semua jemaah diterjerumus kepada dosa-dosa tersebut. Amin ya Allah. Allahumma qilana wa amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma qilana dzunubana wa li walidina wa li sabil firwati alaina wa li masyayikhina wa ikhwanina wal jami'il muslimin ala yawmil Rabbana inna fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'alna salihin min khair wa sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.